dalam sakaratul maut tetap la ilaha illallah, mulut tidak mau diajak belak-belok. Ini kebiasaan di antaranya. Disinilah pentingnya kita mengatakan at-tariqah. Bukan sekadar masuk tariqah bangga-banggaan, tidak. Kita butuh tarekat, tarekat tidak butuh kita. Kita yang butuh tariqatul najiyah, tariqatul wusul. Kita sangat butuh sekali bimbingan ruhaniyah yang bisa sampai kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Saya mengambil tarekat Tijaniyah dari Hadratul Imam Sayyidi Syekh Ali Basalamah, kakek beliau. Jarang diungkap, siapakah sosok pemegang Al-Quran pada saat Soekarno disumpah untuk menjadi presiden? Sosok ini pasti bukan orang sembarangan. Dari sekian banyak ulama saat itu, beliaulah yang terpilih. Siapa sebenarnya beliau? Beliau adalah Kiai Haji Badruzzaman atau Syekhuna Badruzzaman. Beliau adalah sosok ulama besar dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Orang yang merasa mulia dengan mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Iya, Pak. Mobil mewah itu nggak bisa mengangkat derajat seseorang, Pak. Saya mau tanya, Pak, anjing naik mobil mewah tetap anjing apa berubah derajatnya, Pak? Tetap anjing. Betul. Maka hadirin mulia, jangan sampai kita ingin mulia terus memperbaiki casingnya, jangan, isinya hati kita, iman, amal itu yang paling penting. Nggak ada hubungannya kebahagiaan dengan harta, wallahi nggak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya, Allah nggak adil loh. Nah, jangan dipikir orang kaya bahagia, belum tentu. Jangan dipikir orang miskin sengsara, belum tentu juga. Kekayaan itu ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Miskin pun ujian. Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Orang kaya yang bersyukur masuk surga dengan hartanya. Orang miskin yang bersabar 500 tahun lebih awal masuk surga dari orang kaya. Karena Allah Maha Adil, Pak. Ya. Antum tidak ada duit, lihat barang bagus, pengen beli, nggak ada duit, sabar. Dicatat pahala sedekah senilai harga barang itu. Adilnya Allah, Pak. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertobat sekarang, Pak, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Berapa banyak kita mendengar berita orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Ada orang yang ingin punya mobil, dia mati sebelum punya mobil. Ada orang yang ingin menikah, Pak. Baru kemarin saya lihat itu di Instagram, mau menikah besok, mati malam ini. Langsung ada ucapan permintaan maaf dari Sahabil Bait, minta maaf pernikahan hari ini dibatalkan karena pengantin laki-laki meninggal semalam. Ini kenyataan, Pak. Maka mati ini pasti, Pak. Nggak ada yang pasti di dunia kecuali yang namanya kematian. Ya, maka banyak-banyak zikrul maut, banyak-banyak ingat mati. Insya Allah kalau kita banyak-banyak ingat mati, kita semangat dalam beramal, Pak. Banyak beramal. Kita nggak tahu, Allah telah pastikan kedatangannya, namun Allah rahasiakan waktunya, di mana tempatnya. Maka perbaiki diri kita, Pak. Bicara yang baik-baik, lihat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Orang yang selalu husnuzon dalam kehidupannya, insya Allah husnul khatimah. Amin. Tapi kalau orang suuzon terus, Pak, suuzon aja terus sama orang, ini kemungkinan besar suul khatimah. Kita sama orang lain nggak boleh suuzon, Pak. Sama diri kita harus suuzon. Sama nafsu kita, Pak. Nafsu kita ini yang suka kadang-kadang kurang ajar sama kita. Sama orang lain kita sangka baik aja. Kemarin kita lihat dia mabuk, kemarin kita lihat dia masih maksiat, mungkin semalam dia taubat, hari ini sudah jadi kekasih Allah. Kita nggak tahu, Pak. Maka jangan pernah menilai orang dari apa yang kita lihat kemarin, karena orang bisa berubah seketika. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Coba, Pak, merenunglah, Pak. Merenung sekarang sebentar. Sudah berapa lama kita lalai, Pak? Seberapa lama kita maksiat, ya? Dan kita pura-pura bego aja, kita pura-pura nggak tahu aja, Pak. Kita pura-pura bodoh aja, padahal kita tahu itu maksiat, ya. Makanya kita banyak-banyak taubat. Allah cinta kepada orang bertaubat. Innallaha yuhibbu mutawwabina wa yuhibbu mutatahhirina. Allah mencintai orang bertaubat dan mencintai orang mensucikan diri. Makanya para preman-preman, Pak, itu para pelaku maksiat, jangan heran, Pak, ketika mereka bertaubat, seketika mereka jadi kekasih Allah.
jadi wali Allah Pak. Taubat itu rata-rata sebingung Pak. Banyak teman-teman dulunya dia maksiat, tiba-tiba ketika dia hijrah Allah berikan yufaqihu fiddin, kepahaman yang luar biasa dalam agama. Allah berikan ilmu yang luar biasa, tiba-tiba dia jadi hafiz Quran, tiba-tiba dia jadi ulama. Oh, saya pahami ternyata apa yang menyebabkan mereka begitu hebat, begitu mulia, karena waktu mereka bermaksiat begitu banyak transferan pahala amal dari orang-orang saleh, dari orang-orang yang rajin ibadah yang menggunjing dia. Nah, hati-hati Pak, hati-hati yang rajin-rajin ibadah terus gunjing ya, nanti transfer amal. Jadi Bapak kalau menggunjing orang, gunjinglah saya Pak. Jadi hari itu tidak ada ilmu aja. Oh, badannya kadang mau aja. Kadang kalau bisa gitu Pak. Ya. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu sumbro, itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu, kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Coba anak kecil itu kan sebenarnya muter-muter, habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad, rebutan ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin yang dikepalai satu jin yang namanya Huda Al-Fitri. Ngambung jin rebutan. Kalau dia mau murtad, sebenarnya tidak ada masalah dengan kita. Kalau mau murtad, silahkan murtad, tidak ada masalah. Tapi kenapa harus melecehkan agamanya terdahulu? Itu mungkin kepercayaan dia yang sekarang, silahkan, tidak ada masalah. Nah, tapi kenapa harus melecehkan? Kalau jadi seperti inilah meninggalnya, susah meninggalnya, lidah keluar, seolah-olah lagi dicekik sama malaikat. Di dunia saja mau meninggal sudah susah, apalagi di neraka nanti. Nah, jadi buat sahabat-sahabat muslim, untuk apa kita menghujat, memfitnah, menistakan agama orang lain? Agama mereka, agama kita. Tapi kalau mereka memfitnah, ya kita luruskan saja sebagaimana mampu kita untuk meluruskan. Yang penting jangan menyesatkan orang. Nah, jadi buat sahabat-sahabat muslim mungkin cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak pertama ingin sampaikan kepada kalian tuh yang mau masuk pondok pesantren, ya, PPDB udah dimulai kan, yang mau masuk ke SMP udah dimulai, yang mau masuk ke MTS sudah dimulai, SMP kalau nggak salah sebentar lagi akan dimulai. Bapak cuma ingin katakan sama kalian, pesan yang paling penting adalah jika ada peluang sogok dan kalian bisa atau mampu melakukan itu, Bapak minta jangan dilakukan. Ya, daripada nyogok, mending masuk ke sekolah swasta. Kenapa? Karena kalau di awal kehidupan kalian sudah dibiasakan dengan nyogok-nyogok, akan jadi seperti apa masa depan kalian nanti? Ya, karena negeri ini sudah terlalu parah korupsinya. Dan jangan sampai kalian menjadi bagian dari orang yang mengiyahkan atau mendukung perbuatan korupsi. Paham ya? Nah, jadi udah, kalau misalkan nggak masuk prestasi, nggak masuk zonasi, masuk swasta saja, ya, atau masuk sekolah-sekolah negeri yang bisa untuk diterima secara zonasi. Itu. Terus yang selanjutnya Bapak minta sama kalian, ketika nanti kalian masuk ke jenjang yang lebih tinggi, ya, ke jenjang SMP, ya, Bapak minta sama kalian jadilah orang-orang yang jujur. Jadi orang-orang yang jujur. Jangan terlalu terpaku dengan persaingan nilai. Karena nilai akademik itu nggak akan mempengaruhi masa depan kalian, nggak. Sekarang itu zamannya sudah bukan zaman ranking-rankingan, sudah bukan zaman nilai-nilai 90, 100-an, udah bukan itu. Sekarang zamannya adalah zaman karakter. Karakter jujur, karakter berani, karakter disiplin, karakter bertanggung jawab, itu yang paling penting.
Ya, karena kalau kalian ngejarnya nilai, setinggi apapun nilai kalian, kalian tidak akan bisa melampaui kecerdasan Google. Kalian tidak akan bisa melampaui kecerdasan AI. Tahu AI? Artificial Intelligence atau ChatGPT, semua teknologi sudah pintar. Jadi kalau yang dikejar hanya pintar, kalian Bapak pastikan gak akan jadi apa-apa. Yang akan bisa membuat kalian terhormat dan mulia di kemudian hari adalah kejujuran, adalah mental bekerja keras, adalah mental kedisiplinan. Jadi jangan lakukan itu ya. Jadi di masa depan kalian jadilah pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang jujur. Dan terakhir Bapak minta sama kalian, ini tolong dicatat, ya, tolong dicatat. Bapak minta sama kalian, Bapak sebagai guru kalian sudah beberapa tahun lah menemani pembelajaran kalian di sini. Bapak ini adalah sosok yang awal mula kehidupan kalian Bapak nggak ada dalam hidup kalian, benar nggak? Bapak ada nggak dalam hidup kalian? Kemudian karena kalian sekolah, Bapak hadir dalam hidup kalian, benar nggak? Dan ketika sekarang kalian lulus, Bapak nggak akan ikut dengan kehidupan kalian, benar nggak? Nanti di SMP kalian akan bertemu dengan guru yang baru. Ingat, hormati dan muliakan guru kalian, ya. Tapi nanti di SMP pun akan ada guru yang hadir pada hidup kalian dan nanti juga akan meninggalkan kalian, benar nggak? Di SMA akan seperti itu, benar nggak? Tapi yang tidak akan pernah meninggalkan kalian siapa? Orang tua. Orang tua adalah manusia yang sejak kalian lahir bahkan sampai kalian nanti meninggalkan dunia ini, mereka akan tetap ada bersama kalian. Maka Bapak minta sama kalian, tolak ukur kesuksesan belajar di sekolah ini ketika anak bisa berbakti kepada orang tua. Ketika anak bisa menjadi pribadi yang baik di mata orang tua. Jadi tetap muliakan orang tua, ya. Karena siapapun di dunia ini akan datang dan pergi, yang akan tetap menemani